Ini sudah ada, saya download yang dari Pak Alem ya. Nah, ini sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Nah, ini Pak Alem, silakan dipresentasikan. Apa nama produknya apa nih Pak Alem? Tape kucu ini ada dua rasa. Yang pertama original, yang kedua pisang karamel. Nama produknya apa? Di sini tidak ada nama produknya. Yang produk satu berarti ini keterangan ya. Saya tambahkan di sini keterangan. Kak, apa? Di sini belum ada kan? Yang satu itu apa namanya? Tape kucuy original, Bu. Lape kucuy original. Oke, yang dua Tape kucuy kucuy pisang karamel. pisang karamel. Oke. Ya, silakan. Bahan-bahan dari lape kucuy itu terdiri dari beras ketan, santan, air dan pandan, garam, dan daun pisang. Terus dari pisang karamel terdiri dari pisang, gula merah atau gula aren, gula putih, garam, daun pandan, kayu manis, air, dan minyak goreng. Oke. Tadi di apa yang di yang original itu ada ada daun pandannya juga kan ya, tapi nggak di Ya, ya, ada daun pandannya. ada daun pandan kan ya. Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu di sini? Ya, artinya di dalam, maaf interupsi. Ya. Artinya yang bahan yang pertama ini satu jenis makanan tapi dua produk, dua rasa gitu ya. Ya, dua varian. Paham. Berarti di sini dua. Bisa jadi satu orang bisa punya 2, 3, atau 4 produk atau lebih. Ya, betul. Oke, mengerti sampai di sini, Bu. Lanjut. Ya. Bu Hon, ada komentar Bu Hon? Untuk di sini Bu Hon? Ya, oke, lanjut Bu. Lanjut. Jadi dari lape kucuy ada bahannya santan, beras ketan, garam, daun pisang, air, dan daun pandan. Kucuy pisang karamel, ada pisang, garam, air, gula merah, gula putih, daun pandan, kayu manis, dan minyak goreng. Begitu kan? Ya. Oke. Next, lanjut. Ya, kita lanjut ke matriks bahan rincian. Rincian bahannya ya. Nah, silakan. Saya kecilkan dulu. Ya. Daftar nama bahan yang pertama beras ketan itu sebagai bahan baku itu didapatkan dari pasar tradisional. Itu tidak ada sertifikat halalnya. Misalnya saya belinya di pasar di pasar yang di orang pakai karung-karung gitu, Bang. Tidak adanya bahan kritis. Berarti tidak ada izin edarnya. Kemudian ada santan. Santan ada termasuk bahan baku produk tadi didapatkan dari kebun sendiri. Tidak ada label atau sertifikat halal, tidak termasuk bahan yang kritis, tidak termasuk yang izin edar.
Terus air rebusan sebagai bahan tambah berasal dari air pam atau air yang direbus. Tidak adanya sertifikat laba halal. Terus tidak termasuk bahan yang kritis dan tidak termasuk juga dan tidak memiliki izin edar bahan. Terus ada daun pandan termasuk bahan tambahan berasal dari kebun sendiri. Tidak adanya label. Terus tidak termasuk bahan yang kritis. Izin edar tidak ada juga. Garam itu berasal dari masuk dalam jenis bahan tambahan. Produsennya pasar tradisional, terus memiliki label yang halal. Lampiran foto bisa dilihat di lampiran selanjutnya. Terus ada juga izin edarnya. Dan pisang itu termasuk jenis bahan penolong, jadi bahan pelindung untuk melapisi beras ketan tersebut. Didapatkan dari kebun, tidak memiliki izin edar, tidak termasuk bahan yang kritis, dan tidak memiliki izin yang edar. Pisang termasuk bahan baku, didapatkan dari pasar tradisional, tidak memiliki label halal, tidak termasuk bahan yang kritis, tidak memiliki izin edar yang juga. Gula merah terdapat merupakan jenis bahan tambahan yang didapatkan di pasar tradisional, tidak memiliki sertifikat laba halal, termasuk bahan yang tidak kritis, tidak memiliki izin edar. Gula putih termasuk jenis bahan tambahan yang saya dapatkan di pasar tradisional, tidak mempunyai laba halal, tidak termasuk bahan yang kritis, dan tidak memiliki izin edar. Kayu manis itu termasuk jenis bahan tambahan yang didapatkan dari kebun, tidak memiliki label halal, termasuk bahan yang tidak kritis dan tidak memiliki izin edar. Minyak goreng sari murni merupakan jenis bahan tambahan yang didapatkan di pasar tradisional, memiliki sertifikat label halal dan memiliki label halal, memiliki izin edar bahan. Oke, baik. Silakan Bu Han dikomentari, Bu Han. Oke. Oke, boleh dilanjut. Garam ada sertifikat halalnya. Kemudian minyak goreng. Gula bagaimana? Gulanya tuh gula yang yang saya belinya berempat, yang dibungkus plastik aja, Bu. Oh, gula yang kiloan ya. Ya, yang belinya ya seperempat ons atau kilo misalnya. Tapi ini nanti bisa jadi catatan, gula putih itu maksudnya kan gula pasir ya. Ya, Pak. Gula Ya, Pak. pasir dan gula merah itu bisa menjadi catatan ini nanti. Mestinya kan ini adalah salah satu bahan yang harus ada sertifikat halalnya. Ya, saya belinya di pedagang eceran gitu. Iya, memang ya. Untuk sementara mungkin pelaku usahanya membeli secara eceran atau secara kiloan di pasar. Tetapi nanti dalam pelaksanaannya mereka harus menggunakan yang memiliki sertifikat halalnya. Jadi mereka butuh proses lagi untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang disyaratkan apabila mereka akan mendapatkan sertifikat halal melalui self-declare. Itu. Ada catatan, 2 catatan.
Oke, Bu. Ya, lanjut. Saya mau ada tambahan juga ya, Pak Alem. Ini kan kalau tadi garam itu sudah ada ya, dia sertifikat halalnya, sertifikat atau label halalnya. Jadi yang di sini produsen ini bukan pasar tradisional lagi, tapi produsen yang memproduksi garam ini. Nanti kita tinggal lihat kan ada lampiran sertifikat halalnya ya. Nah, ini si garam ini yang nomor yang mempunyai sertifikat label halal itu produsennya apa? Misalnya PT Angin Ribut misalnya gitu ya. Jadi di sini disebutkan nama perusahaannya, bukan kita memang sih dibelinya di pasar tradisional, tapi nama perusahaan yang memproduksi garam tersebut gitu. Misalnya PT Garam Indonesia gitu Ya, kan. karena kan untuk dia bisa mendapatkan sertifikat halal itu kan dia harus ada nama produsennya, pasti ada di sini. Jadi ininya tidak diisi dengan pasar tradisional lagi. Jadi di sini saya tandain, saya kasih kuning ya. Yang ini sama juga dengan yang minyak goreng Sari Murni ini kan mereknya Sari Murni, tapi produsennya apa? Bisa jadi produsennya misalnya Indofood gitu, atau ya yang lain lah, saya nggak hafal juga nama-nama ininya. Nah, begitu ya. Atau di sini nanti kalau ketika ada sertifikat label halal, boleh selain checklist atau dimasukkan saja nomor ininya, nomor ID-nya di sini. Jadi kan ini kan sudah ada nih nomor ID-nya. Ini nomor sertifikat halalnya kan ya? Ya, Bu. Nah, ini bisa kita tambahkan langsung di sini. Nah, yang garam juga begitu. Yang garam, cuma nanti tinggal dilengkapi nama produsennya ya. Ya, Bu. Ya. Kalau ini yang air, ini gimana bagusnya Bu Han? Apakah air rebus gitu di sini bikinnya Bu Han? Air, Ya, PDAM aja ya? air mungkin air PDAM bisa jadi. PDAM gitu ya. PDAM saja kita buat gitu. Karena kan air yang ada di rumah kan ya? Ya, Ya, Bu. air PDAM. Kan yang sesuai dengan standar hygiene sanitasinya kan. Ya. Kalau menggunakan air galon atau air minum dalam kemasan, otomatis harus ada sertifikat halalnya, karena kan sudah diproses, ada filtrasinya, ada ozonisasinya. Nah, satu lagi tambahan, itu ini agen pembersih ya, cleaning agent-nya, bahan buat pencuci. Misalnya jadi alat bahan itu kan masuknya ke bahan penolong ya Bu ya? Ya. Misalnya sunlight gitu. Ini nanti dituliskan saja produsennya apa, terus dan selanjutnya pastikan dia ini ya. Nah, ininya diisi, ini, dan ini. Gitu. Oke, itu sudah baik ya Pak Alem, sudah bisa mengklasifikasikan bahan ya, sudah baik ininya pengerjaan tugasnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini ya, proses produksi. Saya perbesar dulu. Oke, silakan. Yang contoh alur produksi yang kucing original itu pertama ambil daun pisang, panaskan supaya layu, potong dengan lebar lebih kurang 20 cm, kemudian lap bersih lalu sisihkan. Yang kedua rendam ketan selama lebih kurang 2 jam. Terus lalu cuci bersih dan tiriskan. Yang ketiga, masukkan santan ke beras ketan. Kemudian beri garam
campurkan, lalu aduk hingga merata. Yang keempat, ambil 1 lembar daun pisang, letakkanlah di dalam wadah. Lipat berbentuk rimpal bagian pinggirnya. Sebagian ya. Yang kelima, masukkan 1 sendok ketan bersama santan sampai ketan. Terendam santan. Kemudian beri daun pandan 1 potong. Selesaikan rimpal daun dan ikat dengan tali rafia. Dengan tali. Yang keenam, kukus selama lebih kurang 1,5 jam sejak air kukusan mendidih. Ini cuma 30 menit di sini. 1,5 jam. Lebih kurang 30 menit. 30 menit. Oh, oke. Yang untuk pisang karamelnya itu, yang pertama kupas pisang, lalu goreng hingga sebentar dalam minyak yang panas, lalu sisihkan. Yang kedua, lelehkan gula aren yang ditambahkan dengan gula pasir, garam, kayu manis, beserta air sampai mencair, lalu saring. Yang ketiga, teruskan memasak gula yang sudah mencair sampai kental. Yang keempat, masukkan pisang yang sudah digoreng tersebut satu persatu hingga masak sampai benar-benar kental dan gula menempel di pisang tersebut. Yang terakhir, angkat dan sajikan. Oke. Ya. Silakan Bu Han. Ya, oke. Nah, jadi kalau dalam pembuatan narasi ini, yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu adalah urutan proses kerjanya. Nah, jadi semuanya terurut mulai dari apa yang harus kita kerjakan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah lumayan. Geser ke bawah, tolong Bu Iva. Ya. Oke. Habis, Bu. Bis. Yang ini yang si original, ini yang pisang karamel. Yang ini yang pakai pisang karamel, ya. Ya. Oke. Nah, kemudian dari contoh alur proses produksi ini dalam bentuk narasi ini nantinya juga bisa dituangkan dalam bentuk diagram alir sehingga nanti kita bisa langsung menentukan titik kritis dari proses produksi dari 2 macam produk yang disampaikan ini Pak Alem. Nah, seperti yang sudah disampaikan waktu materi pengenalan bahan kemarin jam 10. Kalau ini kan masih dalam bentuk narasi ya. Nah, otomatis kita juga sebagai pendamping harus bisa menemukan titik kritisnya dari proses produksi ini. Kalau untuk narasi sudah oke, sudah berurutan. Bisa ditambahkan nanti dengan diagram alirnya. Angkat dan masukkan pisang yang sudah digoreng satu persatu hingga masak sampai benar-benar kental dan gula menempel di kulit pisang tersebut. Angkat dan sajikan. Nah, ini harus jelas. Disajikannya di mana? Apakah di piring, apakah di wadah, dalam bentuk kemasan apa? Nah, ini harus detail. Kalau yang ini kan jelas ya dia dibungkus pakai daun pisang kan ya. Kalau yang atas. Iya. Ini lapek kucuinya. Kalau yang ini yang ini yang pisang karamel ya, pisang karamel. Ya. Kalau yang di atas kan sudah jelas sebelum dikukus kan sudah masuk dalam daun pisang. Kalau yang ini bagaimana? Setelah angkat dan sajikannya di mana? Gitu. Pengemasannya ya. Ya, pengemasannya. Benar. Ya, apakah pakai plastik gitu ya? Ya. Oke. Sebentar yang file yang lain belum saya
Saya stop share dulu ya. Ya, ini pernyataan pelaku usaha ya. Nama pemilik usahanya
Evarina, nama usaha Lape Kucuy. Ini alamatnya, alamat tempat produksi, ya boleh sama ya. Telepon, email, jenis produk, Lape Kucuy sama Lape Kucuy original sama Lape Kucuy pisang karamel. Saya tadi nggak berhasil download ininya, fotonya nggak bisa kebuka filenya, jadi nggak kelihatan juga bentuknya seperti apa. Nah, ini dengan ini Bapak Ibu tinggal hanya mengisi yang di bagian atas ya. Ini sudah dinyatakan bahwa sudah dipastikan kehalalannya dan seterusnya. Kemudian di sini nanti ditandatangani oleh pelaku usaha. Nah, kemudian yang berikutnya adalah instrumen verbalnya ya. Nah, ini belum diisi nih merek dagangnya ya, area pemasarannya, nanti lembaga pendampingnya kan misal ya LP3H UNP, nama pendampingnya misalnya Bu Hon gitu, atau langsung ini aja pura-puranya Pak Alem gitu jadi pendamping langsung di sini gitu ya. Terus ini diisi, ini dia makanan, minuman, misalnya makanan, terus jenis produknya apa, kan ada kriteria nih, di sini tinggal diklik saja nih, apa susu, lemak, minyak, es, buah sayur, kembang gula, serealia, produk turunan dari biji serealia, produk bakteri, ikan, telur olahan, gula, garam, makanan ringan siap santap. Berarti ini masuk makanan ringan siap santap ya, Bu Hon ya? Lape Kucuy ini? Ya, betul. Ya, ini berarti kita masukkan ke sini. Nah, kalau misalnya nanti produknya minuman, tinggal diklik apa ya, minuman apa gitu. Kalau obat masih jamu ya yang paling yang boleh ya, yang masih sederhana. Nah, merek dagangnya apa? Merek dagangnya apa tadi? Lape Kucuy gitu kan. Area pemasarannya di mana? Ini tinggal di mana, provinsi, kabupaten, nasional, internasional, tinggal dipilih. Kemudian lembaga pendampingnya tinggal diisi di sini, LP3H UNP. Kemudian nama pendampingnya Pak Alem Maulana gitu. Nah, NIB-nya diisi kalau sudah ada gitu ya. Tapi memang harus ada ya. Ini kan masih belum, misalnya kalau belum ada ya udah diisi asal aja dulu, nama perusahaannya, alamat perusahaan. Kalau perseorangan ya nama pelaku usahanya disebut di sini. Kabupaten, kota, negara, telepon, email. Artinya ganti nama perusahaan dengan nama pelaku usaha. Iya, iya. Kalau perseorangan kan biasanya namanya nama ini ya, nama pribadi gitu. Penanggung jawab di sininya Alem di sini. Di sini. Nomor kontaknya. Nah, ini kemudian verifikasi validasinya, pernyataan pelaku usaha. Ini kan sudah ada dokumennya kan, sesuai. Kemudian foto produk saya nggak bisa munculkan tadi. Ya, kita anggap saja sesuai, daftar bahannya sesuai ya. Tapi belum sesuai ya tadi ya, kecuali untuk yang gula merah sama gula pasir ya, karena itu kan dia lewat meskipun dari sumbernya bahan nabati, tapi dia melalui proses pengolahan. Nah, proses pengolahannya ini ya harus ada jaminan sertifikat halalnya gitu. Jadi nanti disarankan ke pelaku usahanya untuk mengganti dengan gula aren dan gula pasir yang sudah ada sertifikat halal. Nah, bisa juga gitu ya. Tadi yang seperti kemarin dikatakan oleh Bu Lady, nah si produsen gula merahnya ini yang kita misalnya kan ini dari dari kampung-kampung gitu misalnya. Nah, mereka yang kita sertifikasi halal dulu supaya nanti ke
ke sininya gitu ya, seperti apa namanya, kliennya Pak Alem ini tuh juga masih bisa menggunakan gula merah mereka, tapi gula merahnya sudah disertifikasi halal gitu. Jadi sekali dayung dua pulau terlampaui gitu ya. Jadi ini si produsen gula merahnya bisa menjadi target untuk sertifikasi halal, karena kan bikin gula merah kan nggak banyak, sederhana ya prosesnya gitu. Kemudian proses produksi halalnya, skemanya dalam bentuk narasi sudah singkat dan jelas ya, sesuai. Manual SJPH-nya saya tadi juga nggak bisa buka, tapi ini sudah diganti ya Pak Alem, dengan nomor identitas dan segala macamnya udah ya. Udah. Ya kan template-nya sudah ada, cuma tinggal kita mengganti, dan kemudian tidak hanya sekedar dokumen, nanti ketika kita ke lapangan ya, itu tidak hanya sekedar dokumen, tapi betul diimplementasikan oleh si pelaku usaha gitu. Kemudian persyaratan khusus, kebijakan halal telah ditetapkan oleh pemilik usaha. Nah, jadi nanti ini contoh buktinya berupa foto gitu, kelihatan ada apa, atau buktinya dari manual SJPH-nya gitu. Manual SJPH buktinya, karena mereka sudah ada kebijakan halalnya. Kemudian verifikasinya sudah memeriksa manual SJPH dan memeriksa ke lapangan, misalnya nanti sesuai gitu. Kemudian kebijakan halal telah disampaikan ke semua pekerja. Buktinya misalnya apa namanya, ya ketika ke lapangan sudah semua pegawai atau orang yang terlibat dalam proses produk halal itu sudah mengerti tentang kebijakan halal ini, jadi tinggal diklik ya gitu. Kemudian pemilik usaha atau orang yang bertanggung jawab pada proses produk halal atau penilaian halalnya telah ditetapkan oleh pemilik usaha dengan tanggung jawab yang jelas. Nah, ini buktinya apa? Kan ada tuh ya SK-nya ya. SK penyelia halal. Jadi siapa yang ditunjuk boleh si pemilik usahanya langsung yang jadi penyelia halal, boleh misalnya pegawainya yang lain atau misalnya keluarga gitu ya. Nah, ini dibuktikan dengan adanya SK penyelia halal yang ada di lampiran manual SJPH itu ya. Kemudian kebijakan halal, prosedur tertulis pelaksanaan training telah tersedia. Nah, ini kan ada ya di lampiran SJPH-nya, lampiran manual SJPH. Kemudian training tentang produksi halal telah dilakukan oleh semua pekerja. Misalnya ada bukti apa ya? Bukti daftar foto gitu tentang penjelasan atau misalnya hasil evaluasi ya dari soal-soal, kan ada contoh soal untuk trainingnya tuh ya, hasil evaluasi hasil pelatihan. Bahan penolong dokumen pendukung sesuai dengan kriteria bahan dalam ini. Ini berarti daftar bahan kan, buktinya daftar bahan. Di sini misalnya tadi ada catatan gitu, gula merah dan gula pasir belum sertifikasi halal. Nah, jadi ini jangan diklik ya dulu gitu ya. Bahan tertulis penggunaan bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi telah tersedia. Misalnya sudah ada nih di manual SJPH-nya prosedur tertulis manual SJPH tentang bahan baru.
Contohnya ada gitu ya, tinggal diklik. Bahan penolong pencucian limbah aja merupakan bahan yang suci. Ya, kan tadi ada di daftar bahan ya. Daftar bahan. Ya. Kemudian adanya prosedur tertulis yang menjamin nama, bentuk, dan rasa produk telah memenuhi kriteria. Misalnya ini kan dari proses produksinya ya, atau alur produksi. Alur produksi kan tadi sudah jelas untuk memastikan rasa, bentuk gitu sudah memenuhi kriteria. Alur proses produksi. Kemudian semua fasilitas produksi telah tercantum dalam permohonan. Ini di surat apa ya? Di surat di surat permohonan ya. Di surat permohonan. Ya. Adanya prosedur tertulis yang menjamin semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan, produk antara, dan produk akhir bebas babi, tidak digunakan untuk menangani daging babi atau produk turunan babi. Ini di manual SJPH ya. Kemudian adanya prosedur tertulis yang menjamin semua fasilitas bebas kontaminasi najis. Ya, ini di manual SJPH-nya juga. Prosedur adanya prosedur tertulis pemeriksaan bahan datang dapat menjamin kesesuaian data. Ya, ini kan ada di manual SJPH juga ya di bagian lampiran pencatatan bahan yang digunakan. Adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa proses produk halal hanya menggunakan bahan halal dan dilakukan di fasilitas bebas babi dan najis. Ya, sama di manual SJPH lagi. Adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa bahan produk antara produk akhir tidak terkontaminasi. Sama. Terus adanya prosedur menjamin bahwa produk yang disertifikasi hanya berasal dari bahan halal. Ini di manual SJPH ada. Adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa produk yang tidak memenuhi kriteria akan dimusnahkan. Ini di manual SJPH juga tertuangnya. Audit internal dan kaji ulang, adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa audit internal dan kaji ulang dilakukan oleh pemilik usaha setidaknya dalam setahun sekali. Ini juga ada di manual SJPH. Jadi intinya manual SJPH itu sudah ada prosedur tertulisnya, tetapi juga harus dilaksanakan oleh pelaku usaha. Nah, ini silahkan nanti diisi dengan, kalau tadi kan yang Excel yang sebelumnya itu kan diisi oleh pelaku usaha. Nah, ini kita masukkan di sini, kita isi sesuai dengan data di lapangan. Untuk setiap bahannya tadi, misalnya tadi pisang, daun pisang. Nah, misalnya ada yang misalnya di sini yang meragukan gitu ya. Ini semua kita isi, cuma ini saya isikan yang meragukan tadi ya. Gula merah, gula pasir. Ini kita bikin nah, ini misalnya keterangannya apa? Bahan nabati, tapi dia melalui proses ini pengolahan. Kemudian hasil uji laboratorium itu kita apa namanya? Kita lewat ya. Tapi kalau di sini diisi semua ya Bapak Ibu ya, karena kita yang mengentrikan sesuai dengan data di lapangan waktu kita verifikasi. Apakah sesuai antara yang di-upload oleh pelaku usaha dengan yang kita temukan ketika verifikasi ke lapangan. Kemudian persyaratan proses
Ya, ini yang apa namanya si narasi tadi dibuat di sini ya. Dijelaskan tadi kan apa namanya cuci bla 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 bla. Nah, ini dibuat di sini ya, sesuai yang kita lihat di lapangannya. Kemudian kriteria SCPH-nya apakah sudah sesuai ya. Kemudian kalau sudah tinggal diklik saja. Kemudian, nah ini nama ada beberapa pertanyaan nanti yang muncul di akun kita sebagai pendamping. Nah ini akan ditanya apakah terkait dengan ibadah agama dan kepercayaan lain, misalnya jawab tidak gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bertentangan dengan akidah Islam? Tidak. Apakah menggambarkan kekufuran dan kemaksiatan? Tidak. Apakah menggunakan nama minuman beralkohol, misalnya bir 0% alkohol. Nah, kalau yang seperti itu, walaupun dia tidak alkohol, tapi ada nama minuman beralkohol, itu tidak bisa disertifikasi. Apakah menggunakan nama babi dan anjing serta turunannya? Nah, kalau misalnya tidak, berarti aman. Nah, kemudian untuk rasa dan aroma, pertama ada beberapa pertanyaan, apakah mengarah kepada rasa olahan daging babi, apakah rasa atau aroma yang mengarah kepada khamar. Nah, ini dijawab juga. Kemudian dari segi bentuk, apakah menggunakan bentuk babi atau anjing? Tidak. Apakah menggunakan bentuk produk yang menggambarkan pornografi? Tidak. Nah, ini untuk kemasan, apakah menggunakan kemasan bergambar anjing? Apakah menggunakan kemasan bergambar pornografi atau yang mengarah pada unsur pornografi? Ini juga dijawab, misalnya ini kita isi tidak gitu ya, tidak. Produk yang dikemas ulang atau repack atau diberi label ulang. Apakah produk tersebut memiliki sertifikat halal berdasarkan fatwa MUI? Jadi kalau ini untuk produk yang dikemas ulang ya, atau dilabel ulang. Nah, ini apakah produk tersebut memiliki sertifikat halal berdasarkan fatwa MUI? Misalnya ya. Gitu. Satu lagi pertanyaannya apa ya? Apakah produk merupakan bahan dalam positive list? Misalnya. Ya, dalam positive list. Gitu ya Bapak Ibu, cara kalau ini kan kita manual ya, tapi ini nanti akan dilakukan di akun kita sebagai pendamping. Isinya seperti sama. Dan kalau yang untuk bagian ini tuh sudah terisi secara otomatis dari sistem karena sudah diisikan oleh pelaku usahanya. Ada pertanyaan untuk atau komentar untuk hasil kerja dari Pak Alem ini? Ada tambahan, Bu Hon? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya, berkaitan dengan tadi aroma dari daging babi atau anjing gitu. Itu kayaknya bisa nggak kita identifikasi gitu itu aromanya daging babi atau anjing gitu. Soalnya kan kalau daging kan mungkin saya pribadi belum tahu sih untuk aromanya gitu. Ya. Susah mengidentifikasinya gitu. Silakan Bu Hon, apakah ada komentar untuk yang ini Bu Hon rasa mengarah kepada rasa olahan daging babi? Untuk yang bagian rasa ya, apakah flavor mengarah pada rasa olahan daging babi? Nah, itu pastinya mengarah kepada kesan yang dirasakan oleh si pendamping saat memberikan penilaian terhadap produk minuman ini. Tapi kalau misalnya kita kan sudah membuat rincian daftar bahan, kemudian kita sudah membuat narasi proses pengolahannya. Sejauh kita mengetahui bahwasannya tidak menggunakan perasa yang merupakan tidak halal, yaitu berarti kita tidak perlu mengkhawatirkan poin ini lagi. Gitu. Biasanya kan berasal dari penyedap rasa. Seperti Royco yang diekstrak dari daging sapi atau Masako, nah seperti itu mungkin.
Ini dari Pak Rahmanuddin ya tadi. Iya, Pak Rahmanuddin yang bertanya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, karena ini kan sebenarnya kan industri rumah tangga skala kecil, pengolahan yang sederhana, peralatannya pun yang digunakan juga sederhana. Nah, kita hanya berkaca dari seluruh rincian bahan dan cara proses produksi yang mereka lakukan. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Cukup, baik. Kalau begitu untuk tugasnya Pak Alem kita cukupkan ya. Ada lagi yang ingin berbeda begitu hasilnya hasil kerjanya dengan yang Pak Alem yang bisa kita bahas bersama-sama. Izin Bu. Ya. Jadi kalau dari hasil presentasi Pak Alem tadi, saya melihat nantinya bagi siapapun yang lulus, mungkin kayak gula sama apa ya, yang belum bersertifikat, Gula pasir, gula merah. Artinya kemungkinan besar kita di lapangan itu ketika kita menemui UMKM rumahan, ternyata ada tugas kita yang lebih kita dahulukan lagi untuk mensertifikasi gula pasir atau gula merah. Itu kita lebih dahulukan itu daripada yang UKM rumahan gitu. Ya, kalau misalnya Bapak punya akses gitu ya, tahu gitu produsen untuk gula merahnya ini yang bisa kita jadikan target awal untuk sertifikasi halalnya. Iya, Bu. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, ya solusi cepatnya adalah memberikan saran kepada pelaku usaha untuk menggunakan gula merah dan gula pasir yang memang sudah ada sertifikasi halal, gitu. Betul, Ya. Bu Hon? Ya, betul. Karena sesuai juga dengan yang disampaikan oleh Bu Lady kemarin, kita harus memastikan kalau seandainya kita arahkan kepada produk gula pasir atau gula merah yang sudah memiliki sertifikasi halal, kita juga harus pastikan bahwasanya mereka tidak hanya mengganti sesaat untuk pengurusan sertifikat halal, tetapi kita harus pastikan bahwasanya mereka memang betul-betul menggunakan bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal untuk produksi selanjutnya. Jadi sifatnya continue dan berkesinambungan. Ya Bu, artinya di sini kan ada jeda, misalnya dia harus mengganti produk yang sudah bersertifikasi halal. Artinya kalau dia memproduksi tiap hari, artinya ada jeda 3, 4 sampai 5 hari untuk kita melihat ulang apakah si pelaku usaha sudah mengganti bahan tersebut. Ya, betul Pak. Ya, itu yang monitoring dan evaluasi lagi kan. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Zul, lokasinya di mana Pak? Di Solo Kabupaten, tapi Solo Kabupaten Bu. Di mana daerahnya tuh Pak? Di Nagari Kota Baru, Kecamatan Kubung, perbatasan sama Kota. Iya, tahu Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin mempresentasikan tugasnya juga, ya kan Bu Iva? Ya, betul. Kita masih ada waktu. Izin bertanya, Bu? Ya, lagi. Ya. Normalnya untuk proses sertifikasi produk halal UMK ini, Bu, itu berapa hari gitu, Bu, biar selesai gitu? Halo? Ya. Oh, ya. Silakan Bu Iva. Nah, kalau berapa harinya itu ya dari
kalau ada sih waktu itu kalau tidak salah 30 hari ya Bu Hon ya. Ya. 30 hari. Cuma tergantung kepada di proses sidang fatwa di MUI-nya. Jadi kabarnya tuh untuk proses sidang fatwanya itu juga ngantri gitu. Karena kan dia terpusat ya, sedangkan ini dia dari berbagai pelosok, dari berbagai penjuru di Indonesia. Tetapi secara tertulisnya sih 30 hari untuk prosesnya. Gitu Pak Rahmanuddin. Baik Bu, terima kasih. Ya, di grup ini Pak Edi nih ngirim tugas. Mau dipresentasikan Pak Edi? Saya rasa sama. Itu sudah dilihat. Presentasikanlah Pak. Apa? Presentasikanlah Pak, biar kita diskusikan. Iya. Gimana diputus? Pak Edi mau share screen langsung? Silakan Pak Edi. Nah, coba Ibu aja yang Pak. Oke, saya tadi udah download ya yang Nah, ini Pak Edi produknya ini ya, Rakia. Udang. Nah, keterangannya sudah ada di sini ya, nama produknya Rakia Udang by Samsiar. Ya, silakan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, ini coba dipresentasikan. Ini adalah usaha dari orang tua saya sebenarnya, almarhum. Ini yang membiayai saya kuliah. Cuma belum tahu halalnya atau enggak. Iya. Ini belum lahir saya tidak ada usaha ini. Tapi sekarang masih lanjut ya Pak ya? Masih lanjut? Sekarang karena orang tua sudah meninggal, tidak ada lagi itu. Ada kakak yang melanjutkan, tapi yang ini ayam kadang ada, kadang. Ya. Dia macam-macam raki, itu ada raki. Jadi seperti yang disampaikan tadi, itu tidak cukup hanya raki udang saja, raki kacang juga, pisang di dalamnya juga ada, kemudian ada raki maconya juga ada. Jadi ada sekitar 5 item. Ya. Tapi yang saya buat di sini cuma 1 saja. Ya. Nah, ini bahannya. Yang jadi masalah kan dari bedanya di sana itu kan adalah bahan-bahan baku itu mereka kalau orang tua sendiri yang membuat itu. Mesti tepung beras. Tepung beras itu tidak dibeli itu. Tapi buatan sendiri, artinya beras diambil kalau di kampung kami namanya ditumbuk seorang, tapi kalau sekarang modern kan sudah ada mesinnya. Ya. Kalau orang tua saya langsung ditumbuk, direndam, kemudian dikeringkan, kemudian ditumbuk, langsung diayak namanya itu. Nah, jadi ini makanya itu tepung beras itu dibuat, kecuali tepung sagu memang dibeli. Nah, yang dibeli ini bisa ditayangkan Bu Iva, yang di dibeli itu misalnya tabung itu di PT Layus Jaya Sentosa, mereknya Kuda Laut. Kemudian sudah bersertifikat, ada sertifikat halalnya, kemudian di lampiran ada. Nah, kemudian minyak goreng. Nah, minyak gorengnya juga itu minyak goreng dari Sari Murni. Kalau kakak saya pakai itu sekarang Sari Murni yang dekat Lubuk Minturun, dekat Pak Miftah itu perusahaannya itu.
ini ya Pak ya. Ya. PT Incasi Raya. Itu. Incasi Raya. Nah, itu ada sertifikatnya. Kemudian ada lagi yang itu garam mereknya Kapal Pinisi, itu diproduksi oleh PT Sumarko Lenggang Makmur, ada keterangannya, ada betulnya. Ini berarti ada ya? Ini saya hapus ya. Oh ya, salah apa itu? Nah, ini ada sertifikatnya. Kita cari di Si Halal gitu ada. Ya. Nah, itu bahan-bahan yang mungkin itu hanya dibeli. Selebihnya itu didapat di pasar tradisional atau dibeli di pasar saja dapatnya itu. Seperti santan. Nah, ini santan ini juga kebetulan di rumah itu ada pohon kelapa, cukup diambil dibuat saja sendirian. Nah, masalahnya kan di lapangan nanti akan ada seperti itu. Nah, apakah nanti akan kita kejar, misalnya kan tadi kalau sedetil mungkin itu nanti kita lihat kayak beras ini kan ada lasuangnya itu. Nah, lasuangnya itu apakah tidak dijilat oleh dewa wow itu kan seperti itu, karena dia letaknya di depan rumah saja itu, di dapur gitu. Betul sekali. Nah, kan itu ya Bu ya. Ya betul Pak. Apakah tidak dijilat. Nah, kebetulan di rumah saya kan tidak ada anjing, kami tidak pernah melihara anjing gitu. Jadi kemudian apakah kemudian ada ayam, apakah tidak apa. Nah, tapi alhamdulillah itu kalau mak saya itu memang dipelihara betul, artinya ada alat untuk penutupnya itu seperti semacam panci lah. Nah, kemudian ditutup pula lagi, diletakkan. Kalau mak saya itu biasanya diletakkan di atas batu di atas gitu, supaya memang ada wawau atau ayam sendiri yang apa. Ini bahan bakunya itu memang. Nah, mungkin kalau dalam perusahaan tradisional ini yang akan jadi permasalahan. Maka saya ingat seperti ini, sebelum saya buat ini kalau keterangan dari ibu-ibu pemateri ini memang seperti itu. Nah, artinya nanti kita akan kejar ini juga. Nah, kemudian pembuatan santan itu, ya santan ya kami ada alatnya untuk mengukurnya. Tradisional itu kan hanya ada tangan itu, kemudian ada apa, bukan dengan mesin ya, lama saya tidak pakai mesin, kemudian dikukur, kemudian diremas saja dengan kain. Nah, ini cuma nanti kan pendampingan kita itu kan kainnya apakah kain bersih itu atau tidak, itu kan jadi yang menjadi pertanyaan nanti. Nah, itu kalau kita mendalami apa yang diapakan. Nah, sementara kalau bawang putih yang beli di minyak goreng, biasanya memang sudah minyak goreng, nggak mungkin dibuat sendirian itu. Jadi ada beberapa bahan yang dibuat sendirian seperti tepung ini, kemudian santan, nah itu dibuat sendirian. Kalau garam udah dibeli, kemudian daun jeruk. Daun jeruk ini ada yang dibeli di pasar, ada juga yang kami yang nanam di samping rumah. Biasanya, nah nanti kalau taruhlah seperti pisang, karena kan ini kan bukan produknya raki saja, tapi juga ada pisang. Pisang itu biasanya tidak akan dibeli dan biasanya dibuat itu ketika pisang itu masak. Jadi kalau masak ada di kebun pisang yang masak, emak saya buat itu. Nah, seperti itu. Jadi kakak saya juga meneruskan usaha itu sekarang ya, kalau pisang masak buat raki itu. Jadi tidak perlu dibeli, tapi ada juga kalau dibeli seperti itu. Nah, ini mungkin saya sengaja menyampaikan model seperti ini nanti untuk saya juga ibu-ibu seperti itulah di lapangan nanti yang kita. Nah, ketumbar memang dibeli, bawang putih, kemiri, daun jeruk yang tadi yang saya bilang ini ada di belakang rumah, dan biasanya itu orang tua saya itu aja yang diambil, jarang dibeli di rumah.
Nah, ini kalau usaha mikro. Dan usaha mikro, tapi omsetnya ya bisa menghidupi 16 orang bersaudara. Kami 16 orang saudara. Keluarga besar ya Pak ya. Ya, keluarga besar. Bisa tim Banyak, sepak Pak Edi. bola. Masih Kita perlu lengkap karyawan, berapa, Pak Edi? masih tinggal 8 orang lagi. Oh iya, iya. Jadi kami memang nggak perlu karyawan itu, cuma kami Iya, aja iya. selesai. Dan saya sampai di UNP itu di kampus itu saya yang ngisi-ngisi waktu di forum di UKK dulu ada namanya warung jujuran, itu saya yang bawa ini. Teman-teman yang angkatan 97 tahu itu saya jualan. Mantap Pak. Nah, Mantap. ini Ibu ya saya pikir Ya. ini sudah selesai. Kemudian mungkin itu Ya. dari segi bahan dan kevalidasi datanya. Cuma yang masalahnya itu adalah bahan-bahan yang mereka bikin sendiri, dan itu akan ditemui dalam usaha-usaha tradisional, mikro-mikro akan ditemui. Sekarang masih tetap bertahan seperti itu. Ya. Masih ada itu, masih banyak. Ya, Mungkin itu Bu, untuk sementara. Baik, silakan Bu Han dikomentari dulu untuk matriks rincian bahan Pak Edi, Bu Han. Ya, udah mantap Pak Edi nih. Makasih Bu. Makasih Bu. Jadi Pak Edi sudah bisa mendeskripsikan apa saja bahan yang digunakan untuk pembuatan raki, mulai dari bahan baku, bahan tambahan. Kalau bahan penolong nggak ada, Pak? Bahan penolong itu saya pikir nggak ada nampak itu. Cuma bahan tambah-tambahan itu. Kalau bahan penolongnya mungkin plastik untuk dijual. Plastik itu bungkus aja itu. Ya, plastik pembungkus mungkin ya. Ya. Itu kemasan itu. Oke. Tepung beras biasa. Sama satu lagi ini ya, pembersih ya, sunlight. Ya, sabun cuci piring. Sabun cuci piring ya, sunlight. Enggak, untuk apa? Rasanya enggak ada pencuci. Karena kan harus yang dicuci, misalnya tadi udangnya, bukan apa ya, bahan peralatan kan harus dicuci ya Pak ya. Ya. Oh, udangnya. Kalau udah nggak usah dicuci pakai sunlight, Pak. Ini pancinya Pak, panci wajannya, sendok pengaduknya ya. Betul-betul mendetil ya Bu ya. Iya betul. Kurang lagi. Halo. Oh ya. Tiba-tiba hening dikirain. Jaringannya nggak hang jadinya Pak. Oke. Ada lagi Bu Han? Cuma nanti kalau seiring dengan perkembangan zaman Pak Edi, ini kan masih yang semua bahannya masih tradisional ya. Inti semua sudah dihasilkan oleh industri. Santan ada, minyak goreng, bawang putih juga ada yang dalam kemasan, ketumbar juga ada, kemiri juga ada. Nah, itu nanti kalau kita menggunakan yang sudah update, kita tampilkan sertifikat halalnya. Pak, boleh lihat nggak halaman lampiran sertifikat halalnya, Pak? Ini. Oke. Ini yang tadi tepung sagunya ya, sagu. Kemudian ini yang minyak goreng sari murni, ini garam. Masih dalam ini ya, sertifikatnya masih berlaku. Masih berlaku semuanya. Oke Pak, mantap Pak. Silakan Bu Iva, mungkin masih ada lagi. Oke, coba ditayangkan sedikit Bu Iva yang alur pembuatannya itu. Ya, sebentar Pak. Kayaknya masih kurang tadi. Waktu di komentar Ibu Hon yang punya Pak Alem. Oke, ini saya mau mengomentari yang untuk jadi ini sedikit berbeda ya dari Pak Alem tadi, bahwa
apa namanya seperti tepung beras ya, kemudian santan diparut sendiri, ini justru tidak masalah gitu karena memang dari bahan nabati dan dikerjakan diolah sendiri dan dipastikan bahwa prosesnya tadi itu bebas kontaminasi najis ya dan babi. Kemudian begitu juga dengan santan, apa namanya prosesnya harus bebas dari kontaminasi najis dan babi tadi. Nah ini nggak masalah nih untuk yang dua ini ya, tidak ada sertifikasi halalnya, tetapi dijelaskan nanti di proses alur produksinya ya Pak Edi, bahwa pertama ya nanti saya coba lihatkan yang ini. Nanti dijelaskan di sini bagaimana ini kan kalau sini sudah jelas ya tepung berasnya udah jadi. Nah, berarti ada alur nanti dalam proses pembuatan tepung berasnya ya. Kemudian begitu juga dengan santannya, bagaimana di proses pembuatan santannya karena kan ini diolah sendiri gitu. Itu sih nanti. Ya, ini Pak, silakan Pak. Ya, emang itu yang mau disampaikan sampai emang karena ada tadi komentar dari Bu Hon yang begitu mendetil, makanya ya saya ingat punya saya itu dan ternyata tepung beras ini harus dibuatkan dulu ceritanya ini bagaimana. Kemudian santannya ini juga harus diceritakan seperti itu. Terima kasih Bu Ipa, emang itu, ya. itu yang cara tepung beras. Dan tadi yang dibuat sendiri tepung beras dan santan aja ya Pak ya pengolahannya. Buat sendiri. Ya. Ya nanti di sininya boleh Bapak buat ini dari kebun misalnya ya. Dari kebun, kemudian mana tadi ini juga kelapanya dari kelapa sendiri kan ya kebun gitu. Sama yang daun jeruk juga misalnya kalau dari kebun tadi ya udah dibikin saja dari kebun. Gitu. Oke. Ya, kalau untuk instrumen hampir sama ya Pak ya dengan yang tadi. Kalau misalnya memang ada yang belum yang ini yang salah itu bisa. Ya, siap. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah terbayang ya bagaimana prosesnya nanti ketika kita melakukan verifikasi dan validasi. Oke, ini Pak Alem ada mengirimkan foto nih. Sebentar, saya inikan dulu. Siang ini hanya 22 yang hadir ya Bu Ipa. Hanya berapa ini? 22 ya. Orang yang hadir. Ya. Dikurangi. Seleksi, itu namanya seleksi alam, Bu. Seleksi alam. Memang kalau jadi pejuang itu butuh usaha yang maksimal. Betul. Oh, harus di-download.